Assalamualaikum. Hai, senang sekali bisa menyapa kalian semua lagi. Meski tidak bisa berhadapan langsung, tapi yakinlah setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Teman-teman, untuk menjadi kuat secara mental bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang apa yang harus kita hindari dan apa yang jangan kita kerjakan. Artinya, kalau kita ingin jadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, bukan cuma menambah daftar tugas atau langkah yang harus kita kerjakan, akan tetapi hindari untuk mengerjakan atau berhenti untuk melakukan hal yang selama ini bisa menghambat kita untuk jadi lebih kuat. Di zaman sekarang ini, kita sering melihat banyak di antara kita yang menghadapi tekanan yang luar biasa, mulai dari rumah, di kampus, di pekerjaan, hubungan pribadi, bahkan menghadapi tekanan masa depan yang tidak ada kepastian. Akan tetapi, ingatlah bahwa kekuatan yang sebenarnya bukan kebal terhadap rasa sakit, kebal terhadap kegagalan, kebal terhadap tekanan, melainkan bagaimana kita mengelola reaksi kita terhadap itu semua. Nah, setidaknya ada 3 hal untuk mengelola mental kita agar menjadi lebih kuat. Yang pertama, berhenti meratapi nasib. Saat meratapi nasib, kita meletakkan kendali hidup kita di tangan keadaan. Kita merasa menjadi korban dan merasa tidak berdaya. Nah, di saat kita ada dalam posisi itu, hal yang pertama kali kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan sekecil apapun itu. Contoh, setiap kali menghadapi suatu masalah, coba ambil satu langkah kecil yang bisa dilakukan saat itu. Nah, dengan begitu kita beralih dari posisi victim, posisi korban, menjadi posisi pelaku perubahan. Yang kedua, berhenti takut untuk mengambil resiko. Seringkali ketakutan menghentikan kita dari mencoba hal-hal baru. Akan tetapi, keberanian pula bukan berarti tidak mempunyai rasa takut, melainkan tetap melangkah, tetap maju meski takut. Jadi, gak apa-apa ada rasa takut, tapi harus tetap melangkah, harus tetap jalan. Di sisi lain, kita ambil waktu untuk bisa menilai sebuah risiko tersebut. Kita pikirkan seberapa besar peluang berhasilnya, peluang gagalnya, dan apa dampaknya. Kalau sudah dipertimbangkan dengan matang, beranilah untuk melangkah. Karena pertumbuhan itu tidak datang dari zona nyaman, teman-teman. Yang ketiga, berhenti mencari pengakuan dari orang lain. Seringkali kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri, hanya karena tidak mendapat pujian ataupun pengakuan dari luar. Aku punya cara supaya aku bisa merasa puas dengan diri sendiri tanpa butuh validasi atau pujian dari orang-orang, yaitu dengan cara membuat jurnal. Setiap hari minimal menulis 3 hal saja apa yang membuat aku bangga dengan diri sendiri. Bukan berdasarkan kata orang lain, tapi berdasarkan standar aku sendiri. Nah, dengan begitu, kita akan membangun pondasi percaya diri yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, di mana di dalam diri kita. Dibuat oleh siapa? Tentunya dibuat oleh kita sendiri, bukan oleh opini orang lain. 3 hal itu semoga menjadi penguat kita dan lebih membuka mata bahwa kekuatan mental itu bukan sesuatu yang diwarisi, tapi sesuatu yang kita bangun. Setiap keputusan untuk tidak menyerah pada kebiasaan buruk, itu semua akan membentuk kita, menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bye-bye.
Assalamualaikum.